Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanny Alfiani dari Ilmu Hadis kelas 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul bahasa pemrograman yang diampu oleh Bapak dosen Imam Ahmadi mengenai tugas video yang berjudul Pengenalan Pemrograman Web atau Web Programming. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu internet. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian, interconnected networking merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet sendiri mempunyai pengertian, yaitu kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia, merupakan jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Kemudian saya akan memaparkan mengenai WWW atau World Wide Web yang merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Biasa disingkat dengan sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlinks dan URLs. Kemudian protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Kemudian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya mengenai HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya URL atau Uniform Resource Locator digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Yang kedua, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada. Dan yang ketiga yaitu jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai protokol transfer yang merupakan protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet, yang terdiri dari beberapa protokol transfer, yaitu yang pertama HTTP yang merupakan protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Kemudian Gopher digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan Telnet. Kemudian News NNTP digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian yang terakhir, Telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya, pengertian mengenai DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet, yang merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya mengenai homepage yang terdiri dari website dan webpage. Pengertian dari website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Sedangkan webpage atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage ini tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama atau webpage lain pada website yang berbeda. Di sini, homepage sendiri mempunyai pengertian sebagai sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi.
Selanjutnya, mengenai server dan klien, dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu yang pertama server. Server sendiri mempunyai pengertian penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan ini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Kemudian yang kedua yaitu klien, yang bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Web browser berjalan pada komputer user yang merupakan tool untuk melakukan navigasi di web dan menampilkan dokumen web. Contoh-contohnya yaitu MS Internet Explorer, Windows, Netscape Navigator atau Komunikator Multi, Opera Multi, Conqueror, Linux, Linux, Unix. Selanjutnya, mengenai pembahasan server-side programming yang merupakan proses membuat kode yang dijalankan di sisi server. Server-side programming ini sering menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby. Tujuan utama dari server-side programming adalah untuk mengelola logika bisnis dan data yang menghasilkan respon HTML kemudian dikirimkan ke browser pengguna. Selanjutnya, client-side programming, yaitu proses membuat kode yang dieksekusi di sisi klien atau di browser pengguna. Biasanya, client-side programming menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan CSS. Beberapa contoh tugas client-side programming yang umum dilakukan adalah membuat efek animasi, memvalidasi data input dari pengguna, mengambil data dari API, dan menampilkan data pada halaman web. Dari beberapa materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dapat disimpulkan yang pertama yaitu mengenai server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Kemudian yang kedua, untuk pengiriman informasi di internet diperlukan adanya protokol. Yang ketiga, sisi server berupa web server misal Apache, sedangkan sisi klien berupa web browser misal Opera dan Internet Explorer. Dan yang keempat yaitu dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk web yang statis, sedangkan untuk web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.